Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Subangasih. Saya dari Horizon University Indonesia. Saya jurusan S1 Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu perintah dasar Kisco. Nah, di sini ada perintah dasar Kisco secara singkat. Yang pertama ada enable, yaitu masuk mode perangkat privilege. Lalu yang kedua ada configure terminal, yaitu masuk mode konfigurasi. Lalu yang ketiga ini ada interface, yaitu konfigurasi antar buka jaringan. Lalu yang keempat di sini ada show, menampilkan informasi perangkat. Lalu yang kelima ada copy running config startup config, yaitu menyimpan konfigurasi. Lalu di sini ada perintah no, yaitu menghapus konfigurasi. Lalu yang ketujuh ada exit, yaitu keluar dari mode konfigurasi. Lalu yang kedelapan di sini ada show IP interface script, yaitu menampilkan status IP antar muka setelah kita membuat IP tersebut. Lalu yang ke-9 di sini ada reload, yaitu restart perangkat, dan yang ke-10 di sini ada ping, yaitu menguji konektivitas. Nah, menguji konektivitas ini kita mengujinya di bagian komputernya. Nah, selanjutnya saya akan membuat di sini saya akan membuat praktek atau perintah dasar Kisco. Saya membutuhkan komputer, lalu membutuhkan switch dan router. Nah, switch di sini saya tidak akan meng-on-kan terlebih dahulu, karena saya akan meng-on-kannya dengan menggunakan perintah dasar Kisco. Nah, sini saya akan menggunakan dua switch. Dan saya menggunakan router 2811 dan switch 2960. Nah, di sini saya menyambungkan kabel. Nah, kabel yang digunakan yaitu kabel dengan gambar atau dengan logo petir. Nah, ini sudah semua. Nah, terlihat ini masih belum on ya, ini masih merah. Kita masuk ke CLI, lalu kita klik no, lalu enable, lalu const, yaitu konfigurasi terminal, lalu hostname. Nah, hostname ini bertujuan untuk memberikan nama. Nah, saya memberikan namanya yaitu router 1. Lalu selanjutnya ada enable script, yaitu enable script ini digunakan untuk membuat password. Nah, saya menggunakan 123 sebagai password. Selanjutnya di sini saya menggunakan show running config. Saya akan melihat password tersebut apakah terlihat atau tidak. Bukan show running config, tapi lebih ke the show running config ya. Nah, terlihat di sini password saya tidak terlihat karena saya menggunakan enable script. Nah, perintah tersebut lebih aman dari enable password. Nah, selanjutnya kita exit 2 kali sampai keluar dari mode konfigurasi router. Nah, setelah exit, saya masuk ke bagian router 1. Ketik N, lalu password. Lalu kita ketik const. Nah, selanjutnya saya akan menghapus password tadi dengan menggunakan perintah no enable script. Nah, selanjutnya saya akan melihat apakah password tersebut terhapus. Nah,
terlihat bahwa password tersebut sudah tidak ada. Oke, next kita akan mengaktifkan router tersebut dengan menggunakan perintah dasar Cisco. Exit lagi. Nah, enable, lalu config lagi. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan sebelumnya harus mengetahui FA-nya dulu ya. Nah, terlihat di situ ada FA01 dan FA0/0. Nah, kita masukkan in FA0/0 terlebih dahulu. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita ketik IP address. Nah, kita menggunakan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255. Nah, selanjutnya kita masih ada yang salah ini. Nah, sudah benar, langsung exit. Nah, sama seperti tadi, kita harus menggunakan perintah dasar Cisco yaitu in FA0/1. Nah, no shutdown. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, memasukkan IP address. Itu 192.168.2.1. Nah, karena 1.1 ini sudah dipakai oleh in FA0/0 dengan subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya exit. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat apakah IP tersebut sudah aktif dengan menggunakan perintah Cisco yaitu do show IP in brief. Nah, terlihat bahwa IP tersebut sudah aktif semuanya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan IP. IP di sini yaitu masuk ke bagian IP FA0/0 yaitu 192.168.1.2. Mohon maaf tadi salah karena yang 1.1 itu sudah masuk ke bagian router. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Dengan default way-nya itu sama dengan router yaitu 192.168.1.1. Kita copy terlebih dahulu agar lebih mudah digunakan. Oke, masuk ke bagian PC berikutnya. Nah, IP terakhir ini harus berbeda ya, semuanya harus berbeda, kalau sama itu tidak bisa. Next, selanjutnya sama seperti tadi, kita memasukkan sekarang berarti 1.4, selanjutnya 1.1 sama. Nah, berikutnya terakhir ini kita memasukkan 1.5. Nah, itu udah semua. Nah, ini masuk ke bagian FA0/1. Jadi, untuk IP-nya beda ya. Ini udah masuk ke 2.2. Nah, default gateway-nya juga harus sama, yaitu 2.1 dengan router FA01. Nah, next, selanjutnya sama seperti tadi.
Nah, ini komputer terakhir. Apakah ini dapat di-ping gitu kan dari IP 1.1 ke 1.2. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke bagian command prompt. Nah, kita masukkan perintah ping 192 titik benar 168.2.3. Nah, apakah bisa? Nah, ternyata komputer 1.1 ke 2.1 ini sudah dapat disambungkan karena kita menggunakan default gateway atau menggunakan router. Kita coba lagi dengan IP 2.5. Nah, ternyata komputer yang kita sambungkan ke 2.5 juga sudah bisa disambungkan dengan menggunakan router. Baik, begitu saja dari penjelasan tentang perintah dasar Cisco dari saya dengan berbagai praktek dari perintah dasar Cisco tersebut. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dari kata dan dan ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.